Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang generasi Corona di SMK Bina Warga 1 Bogor. Selamat bergabung bersama kami di Sekolah Kebanggaan Bersama. Karena kalian adalah orang-orang terpilih, terima kasih telah mempercayakan kepada kami untuk mengukir masa depan kalian. Selamat datang di SMK Bina Warga 1 Bogor. Perkenalkan, nama saya Media Maria. Saya adalah guru pengampu mata pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini saya diberikan kepercayaan untuk memberikan materi yaitu terkait dengan belajar di tengah pandemi, siapa takut? Nah, oleh karena itu kalian juga jangan takut ya, walaupun harus belajar di rumah, kalian harus tetap semangat untuk mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di SMK Bina Warga 1 Bogor. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa isu global saat ini adalah kita sedang menghadapi yang namanya virus corona, di mana dalam hal ini kita harus melakukan social distancing untuk menjaga di antara kita satu sama lain untuk tidak saling tertular virus. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan pun diberlakukan hal yang sama, sehingga hal yang tidak mungkin kita melakukan proses tatap muka. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini dalam melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, kita lakukan secara online, yaitu kalian menyaksikannya di rumah dan kami di sini melakukan syutingnya di sekolah. Nah, kita bicara terkait dengan belajar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa minat baca di Indonesia itu indeksnya masih sangat rendah. Bisa kalian lihat di layar bahwa indeks minat baca di Indonesia itu mencapai 0,001%, yang artinya dalam 1.000 orang hanya 1 orang yang memiliki minat dalam hal membaca. Nah, dan hanya ada 0,1% buku per tahun yang dibaca oleh orang Indonesia. Dan Indonesia berada di peringkat 60 di atas negara Botswana yang merupakan negara bagian Afrika yang berada di urutan ke-61. Bisa kalian bayangkan, kita ada di urutan ke-60, padahal jika kita bandingkan dengan negara-negara di Afrika, tentunya Indonesia adalah negara selangkah lebih maju dibandingkan mereka. Tapi kenapa minat baca di Indonesia ini justru masih sangat minim? Dan ini tentunya berpengaruh kepada hasil yang bisa kita peroleh dari hasil akademik kalian. Nah, bisa kalian juga simak bahwa hanya ada 3% anak memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca. Nah, di grafik di pie chart ini kalian bisa lihat bahwa waktu luang yang kalian lakukan di rumah itu 50% diantaranya itu dihabiskan dengan membrowsing internet. 27% menonton televisi, 12% itu berolahraga, dan membaca hanya 3% saja, dan untuk melakukan kegiatan lainnya 4%. Nah, itu artinya apa? Artinya lemahnya minat baca pada orang-orang Indonesia ini akan mempengaruhi juga bagaimana mereka memperoleh pengetahuan. Nah, bisa kalian bayangin nih browsing internet, karena biasanya untuk usia-usia remaja itu masih minim sekali orang melakukan browsing internet untuk menambah pengetahuannya. Boleh kalian mungkin bisa kalian pikir sendiri bahwa apa yang sudah kalian lakukan dalam membrowsing internet, diantaranya kalian biasanya hanya stalking kan? Yang kalian lakukan hanya stalking, hanya main TikTok misalnya, main game, atau hal-hal yang cenderung bukan menambah pengetahuan tapi hanya untuk hiburan semata. Nah, ini yang harus kalian rubah tentunya. Apalagi di tengah sistem pembelajaran daring saat ini, internet yang kalian miliki aksesnya tentunya itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk belajar dan menambah pengetahuan sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang belajar nih, kenapa sih kalau belajar itu suka gak konsen ya, atau justru kadang buyar? Lalu terus kadang juga kalau ke sekolah itu tiba-tiba mendadak lupa jalan. Apa sebabnya? Nah, kita lihat. Biasanya ini kalian tidak punya yang namanya minat. Artinya kalian tuh tidak punya keinginan kuat untuk
memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya, padahal sekolah adalah tempatnya kalian bisa mendapatkan apapun, bisa mendapatkan teman, bisa mendapatkan pengalaman, bisa mendapatkan ilmu, dan banyak hal yang bisa kalian lakukan. Yang kedua, saya alih ya. Yang kedua, tidak punya tujuan. Nah, biasanya kalian itu masih nggak tahu cita-citanya mau jadi apa, terus kalian nanti setelah lulus mau ngapain. Nah, karena tidak punya tujuan inilah akhirnya yang kalian lakukan, diantaranya mikirin pacar, kalian lebih seneng nongkrong, dan kalian lebih seneng main game. Nah, 3 hal inilah yang pada akhirnya mengganggu konsentrasi kalian untuk belajar. Nah, apalagi nih kalau sudah kalian nongkrong, kalian akan lupa jalan menuju ke sekolah. Akhirnya kalian hanya sampai di tempat yang memang tempat nongkrong kalian biasa lakukan gitu. Nah, ini yang pada akhirnya ya kalian akan begitu saja dengan kondisi tingkat kecerdasan yang minim dan tingkat kesadaran untuk sekolah juga yang minim. Nah, tentunya ini harus dihindari, dan yang harus kalian ketahui adalah bagaimana sih cara belajar yang efektif itu bisa dilakukan dalam 2 kondisi. Di antaranya belajar di rumah dan belajar di sekolah. Apa aja sih yang harus dilakukan ketika kalian belajar di rumah? Yang pertama, luangkan waktu kalian dalam 1 hari maksimal 2 jam untuk kalian belajar. Ya hanya sekedar membuka-buka, membaca, atau mengulang kembali pelajaran yang tadi di sekolah yang tidak kalian mengerti. Nah, lalu kalian juga bisa perbanyak dengan melakukan latihan-latihan soal. Itu tadi, manfaatkanlah akses internet yang kalian punya untuk belajar paham dan mengerjakan soal-soal yang memang harus kalian pelajari untuk kalian ulang. Terus juga kalian itu dituntut untuk mengerti. Ingat loh, mengerti bukan menghafal. Karena untuk mengerti itu lebih sulit dibandingkan menghafal. Terus yang keempat, buat suasana belajar itu senyaman mungkin. Misalnya, kalian bisa lakukan di tempat-tempat yang menurut kalian lebih menyenangkan. Bisa di taman, bisa kalian lakukan di kamar sendiri, dengan diiringi dengan musik, apapun. Yang penting, suasana belajar di rumah kalian itu menjadi nyaman. Terus untuk di sekolah, gimana sih cara belajar efektif di sekolah? Kalian bisa melakukan diskusi dengan teman-teman. Ingat ya, diskusi dengan teman-teman bukan ngomongin cewek sebelah, oke? Nah, yang kedua, mencatat sambil mendengarkan guru. Nah, ini sebetulnya tips yang menarik dan itu biasa suka saya lakukan waktu zaman saya masih sekolah. Jadi ketika guru berbicara, pasti saya akan mencatat apa yang dia bicarakan. Karena biasanya apa yang diutarakan itu akan keluar di ulangan-ulangan. Dan itu sangat membantu, dan itu bisa tips yang bisa kalian lakukan ya, bisa kalian coba. Terus yang ketiga, jangan malu bertanya. Seperti pepatah kan, jangan malu bertanya, karena kalau malu bertanya maka akan sesat di jalan. Nah, oleh karena itu kalian silahkan memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya untuk bertanya kepada guru apabila kalian tidak mengerti. Nah, apalagi sekarang itu kan kita juga teknologi udah semakin canggih, kalian bisa manfaatkan WA kalian untuk bertanya sama gurunya gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Tentunya ada perpustakaan, ada jaringan wifi gitu kan. Kalian juga bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas praktek lainnya untuk kalian gunakan di luar jam belajar sebagai proses belajar tambahan. Terus untuk memudahkan belajar juga kalian bisa membuat yang namanya peta konsep, atau bisa juga kalian buat yang namanya mind map. Itu seperti apa? Kalian juga bisa browsing di internet, silahkan cari apa sih itu peta konsep. Nah, itu sebetulnya juga memudahkan kalian untuk bisa belajar lebih efektif. Dan yang terakhir adalah kalian bisa melakukan belajar dengan praktik. Karena kita basisnya adalah SMK, di mana kalian harus banyak praktek untuk jurusan kejuruannya, untuk mapel kejuruan. Nah, di sini juga disarankan kalian untuk giat melakukan belajar dengan berpraktek tadi. Bisa dilakukan dalam pelajaran ataupun di luar jam pelajaran. Yang selanjutnya, yang
tadi sudah dibahas di awal terkait dengan persoalan corona, tentunya juga pemerintah pada akhirnya mengeluarkan yang namanya Surat Edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 yang menyatakan bahwa sistem pembelajaran itu harus dilakukan dengan jarak jauh atau kita kenalnya dengan PJJ, di mana terkait dengan COVID-19 ini, tadi yang saya sudah utarakan bahwa kita harus melakukan social distancing dan kita juga harus melakukan distance education. Artinya, kita melakukan sistem pendidikan ini dengan jarak jauh, gurunya bisa mengajar dari rumah dan kalian bisa mengakses ilmu yang diberikan oleh gurunya itu pun dari rumah. Sebetulnya tidak harus dari rumah, kamu bisa ada dimanapun gitu ya, kapanpun dan dalam kondisi apapun bisa kalian lakukan atau bisa kalian akses pembelajaran itu. Sebetulnya ada keuntungannya karena kalian masih bisa merekam materi yang diberikan gurunya dan kalian masih bisa pause play. Nah, itu juga akan mempermudah kalian untuk memahami pembelajaran ketimbang kalian bertemu tatap muka langsung kan. Nah, yang selanjutnya formula PJJ juga harus kalian ketahui bahwa dalam proses PJJ itu belajar bisa dilakukan melalui berbagai macam cara. Di antaranya yang pertama, kalian boleh melakukan belajar tambahan melalui televisi seperti fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, yaitu dengan melalui TVRI kalian bisa mengakses pelajaran itu yang sudah terjadwal ya di TVRI. Silahkan kalian bisa akses itu. Yang kedua yaitu belajar menggunakan aplikasi berbayar, misalnya menggunakan Kuiper atau Ruang Guru dan lain-lain. Itu juga bisa kalian gunakan untuk kalian belajar tambahan di rumah. Yang selanjutnya bisa belajar menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, atau juga kalian bisa mengerjakan soal dengan cara membuka Google Form dan bisa juga melalui aplikasi games, dan itu biasanya tergantung gurunya yang menyediakan atau tidak. Dan tentunya belajar mandiri berdasarkan pengalaman atau learning by doing. Artinya kalian bisa mengakses pengalaman kalian sebagai sumber belajar kalian. Nah, selanjutnya juga gimana sih belajar di tengah pandemi? Nah, kalian bisa lihat kan gambar di sini. Di sini ada perempuan dan laki-laki yang belajar sesantai itu, ya kan, tulisannya aja santuy kuy gitu kan. Jadi sesantai itu kalian bisa melakukan belajar dimanapun dengan kondisi apapun. Nah, caranya adalah belajar buatlah tempat yang senyaman mungkin tadi, yaitu tadi kan kalian mau sambil duduk-duduk, kalian mau sambil mungkin sambil nonton TV juga nggak kelihatan ya kan. Yang penting kalian tetap mengakses pembelajaran itu dengan waktu yang sudah ditentukan tentunya. Dan makanya atur waktu belajar yang ideal. Nah, kalian silahkan sudah bisa mengatur kapan waktunya belajar, kapan waktunya kalian main games, kapan misalnya kalian waktunya harus mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Terus juga buat menu belajar tadi ya yang saya katakan, yaitu berupa jadwal dan inisiatif dengan melibatkan orang lain. Maksudnya melibatkan orang lain, kalian bisa melibatkan orang-orang di rumah seperti orang tua kalian atau kakak, adik, teman, sahabat. Itu bisa kalian libatkan dalam proses belajar tersebut apabila kalian tidak paham ya. Yang terpenting adalah konsentrasi, yang tadi kita di awal sudah bicarakan bahwa konsentrasi itu adalah hal yang penting untuk kita tidak terganggu memikirkan hal-hal yang lain ketika dalam waktunya kita belajar. Nah, yang terpenting juga yaitu jaga kesehatan fisik dan mental, karena terkait dengan pandemi seperti ini, kesehatan fisik sangatlah dibutuhkan untuk supaya kita juga bisa fit melakukan sistem pembelajaran dan juga tentunya terhindar dari coronavirus tadi. Dan manfaatkan akses internet dengan tepat. Nah, itu yang tadi saya bilang, bahwa manfaatkanlah akses internet dengan tepat, yaitu dengan kalian menggunakan kuota sebaik-baiknya, bukan dihabiskan untuk main game tadi ya, atau stalking si pacar atau mantan gitu kan. Tapi silahkan akses internet dengan tepat dan kalian bisa browsing apapun yang kalian ingin tahu dari materi. Apalagi ini kan materi baru ya, kalian kan baru menaiki
tingkat selanjutnya yang otomatis kalian tidak pernah mendapatkan sebelumnya. Jadi silahkan kalian akses sebanyak-banyaknya. Nah, di sini ada contoh gambar di mana kemarin itu sudah dilakukan oleh kakak kelas kalian. Bagaimana sih proses belajar di rumah? Tadi kalau kalian bisa lihat di sini bisa dilihat bagaimana mereka bisa belajar menggunakan waktu dengan tepat dengan dengan kondisi yang senyamannya. Di sini kamu bisa lihat juga ada anak yang sambil tiduran, ada yang sambil duduk, ada yang sambil bahkan pakai baju olahraga gitu ya. Pokoknya senyaman mungkin. Itu silahkan kalian lakukan. Terus juga belajar itu sebetulnya sifatnya adalah long life. Artinya belajar bisa kapan saja, di mana saja, dan sampai kapanpun bersama siapapun. Nah, kamu bisa lihat di sini ada gambar bahwa sirkulasi long life education itu bisa dimulai dari prenatal atau sebetulnya dari usia kamu dalam kandungan sampai kamu usia sudah tua. Bahkan di sini saya menampilkan ada nenek-nenek yang masih mendapatkan gelar sarjana di usia 91 tahun. Itu artinya tidak ada batasan untuk kalian belajar lebih banyak dan mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya untuk menambah pengetahuan bagi diri kalian masing-masing. Ingat, menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa jadilah setiap tempat sebagai sekolah dan jadikanlah setiap orang itu sebagai guru. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan sampai sini? Nah, sekian dan terima kasih materi dari saya terkait dengan cara belajar yang efektif. Nah, semoga masa depan kalian itu bisa menjadi lebih baik lagi walaupun di tengah pandemi. Ingat, masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Dadah, assalamualaikum.